Coba dibayangin, Anda bayar jutaan rupiah buat gabung ke sebuah komunitas online, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Kedengarannya aneh kan? Kayak penipuan ya? Tapi, gimana kalau ini ternyata sebuah model bisnis yang super cerdas dan justru sangat berhasil? Yuk kita bedah anatominya bareng-bareng. Nah, kutipan ini nih yang langsung ngena ke intinya. Ini bukan sekedar keluhan loh, tapi ini adalah premis dari sebuah bisnis yang anehnya malah sukses besar. Gimana bisa ya? Jadi, pertanyaannya, gimana caranya sebuah layanan yang terang-terangan gak menjanjikan hasil apa-apa malah bisa laku keras? Jawabannya itu ada di perpaduan yang cerdik banget antara psikologi kebutuhan manusia dan sebuah sistem bisnis yang nyaris tanpa celah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks hasil nol. Intinya tuh gini, produk yang dijual itu bukanlah pengetahuan atau keahlian, melainkan koneksi itu sendiri. Jadi dengan menjual akses bukan hasil, si penjual ini secara otomatis lepas dari semua tanggung jawab atas kesuksesan Anda. Cerdik. Jadi, yang Anda beli itu sebenarnya cuma tiket masuk, titik. Penjual nggak pernah janji Anda bakal jadi lebih pintar atau lebih sukses. Mereka cuma menjual sebuah tempat untuk kumpul-kumpul. Nah, ini dia celah pertama yang bikin model bisnis ini kuat banget. Sekarang, kita coba lihat dari sudut pandang penjualnya. Gimana sih mereka bisa membangun sistem yang kelihatan begitu sempurna dan efisien ini? Penjualnya ini dilindungi sama 3 lapis tameng yang kuat banget. Pertama, kalau Anda gagal, itu salah Anda sendiri. Kedua, kalau Anda mengeluh, mereka bakal bilang kalau nilai utamanya itu pertemanan, bukan hasil. Dan yang terakhir, pamungkasnya, mereka cuma penyedia tempat. Dengan 3 lapis ini, mereka jadi hampir mustahil buat disalahkan. Akibatnya, ya si penjual jadi kebal terhadap kegagalan. Kalau Anda gak berhasil, itu salah Anda. Kalau kontennya kurang bagus, berarti cara Anda nerimanya yang salah. Kalau Anda mengkritik, wah berarti Anda tidak memahami jiwa komunitasnya. Semuanya dibalikin lagi ke anggota. Disinilah letak kejeniusan bisnisnya. Setelah platformnya jadi, biaya untuk menambah anggota baru itu ya hampir nol. 1 anggota atau 1000 anggota, biayanya nyaris sama aja. Ini tuh kayak ngejual produk digital tanpa batas. Dan hasilnya, margin laba kotornya bisa mencapai 70–90%. Luar biasa. Sebagai perbandingan, banyak bisnis lain itu cuma bisa mimpi loh mencapai margin setinggi ini. Dengan biaya operasional yang minim banget, model ini benar-benar jadi mesin pencetak uang. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita lihat dari sisi lain, si pembeli. Siapa sih sebenarnya yang tertarik sama produk kayak gini? Kebutuhan psikologis apa yang sebenarnya lagi mereka coba penuhi? Nah, poin krusialnya ada di sini. Targetnya itu bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Justru sebaliknya, mereka ini adalah orang yang udah banyak baca, nonton video, ikut seminar, tapi nggak mampu mengubah semua pengetahuan itu jadi hasil nyata. Mereka frustrasi dan butuh banget validasi. Jadi, pada akhirnya yang mereka cari itu bukanlah jawaban atau cara untuk sukses. Yang mereka beli adalah sebuah tempat bernaung. Sebuah komunitas di mana mereka merasa nggak sendirian dalam kebingungan dan perjuangan mereka. Lalu, kenapa para anggota ini tetap bayar meskipun manfaatnya makin lama makin gak terasa? Nah, bagian ini akan ngebongkar mekanisme psikologis yang bikin mereka susah banget buat berhenti. Perjalanan seorang anggota itu biasanya ngikutin pola ini. Bulan pertama, wah semangat banget, penuh harapan. Masuk bulan ketiga, semua jadi rutinitas. Nah, setelah setahun, mereka terus bayar itu lebih karena kebiasaan, bukan karena nilai. Mereka kayak kejebak gitu. Ternyata, yang bikin orang sulit keluar itu bukan soal uangnya, tapi tekanan psikologisnya. Ada rasa takut kehilangan teman, malu mengakui kegagalan, dan yang paling berat, ilusi bahwa kayaknya cuma saya deh yang gak berhasil di sini. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Daripada sekedar menghakimi, ada sebuah alat evaluasi yang praktis banget buat siapapun yang mungkin lagi ada di situasi serupa. Nah, ini dia, satu pertanyaan kunci untuk mengevaluasi semuanya. Kalau Anda berhenti dari komunitas ini sekarang juga, detik ini juga, apa yang tersisa di tangan Anda? Aset nyata apa yang Anda bawa pulang? Ini penjabarannya. Apakah Anda dapat skill yang bisa dipakai di tempat lain? Apakah portofolio Anda nambah? Atau jangan-jangan, semua koneksi itu bakal lenyap gitu aja begitu Anda berhenti bayar? Kalau jawabannya tidak, ya berarti selama ini Anda cuma mengkonsumsi tempat. Pada akhirnya, tujuan kita di sini bukan buat nyari siapa penjahatnya, tapi tentang memahami sebuah sistem. Karena dengan memahami bagaimana sebuah struktur itu bekerja, kita bisa membuat keputusan yang jauh lebih cerdas untuk diri kita sendiri.